Begitulah orang meninggal tuh bisa menengok, menyaksikan, melihat perbuatan anak cucu, cicit, menantu. Al-arwahu mursalatun haitsu sya'at. Maka ruh lepas bisa pergi kemana sekehendak hati dia. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Terima kasihku untukmu guruku yang telah setia membimbingku. Beda alam barzah. Barzah itu artinya bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air sungai Siak dengan air laut Selat Malaka ada barzah. Maka air sungai itu tidak masin. Karena kalau tak ada barzah, masuklah air Selat Malaka itu ke sungai Siak, masinlah semua air sungai Siak itu, matilah kita. Masinlah air Pekanbaru nih. Maka arti barzah itu pemisah. Sama macam kita ini sekarang ada pemisahnya. Tapi mereka bisa melihat saya. Begitulah orang meninggal tuh bisa menengok, menyaksikan, melihat perbuatan anak cucu, cicit, menantu. Senanglah almarhum almarhumah malam ini melihat orang berkumpul di rumahnya baca Yasin, berzikir, bertahtim, bertahlil dan lain sebagainya. Sebaliknya ada pula lah malam ini orang-orang tua di tempat lain menengok, menyaksikan anak menantunya sakau, melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau itu ditanamkan ke anak-anak kita, maka tiap malamlah dia membaca Yasin, tiap malamlah dia berzikir dan berdoa. Kenapa mereka yang di luar itu bisa melihat? Karena tersingkap tirai. Tirai yang tersingkap itu dalam ilmu tasawuf namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Jadi orang yang hidup ini bisa menengok orang mati, bisa. Mana buktinya kalau dalil cakap orang ustadz ini bisa orang hidup melihat orang mati? Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Adam, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, berjumpa dengan Nabi Yahya, berjumpa dengan nabi-nabi. Nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Kenapa bisa? Disingkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala tirai. Tapi jangan gara-gara kaji malam ni balik dari sini semua mengaku berjumpa almarhum. Di mana sebetulnya letak ruh itu Pak Ustaz? Buku yang paling lengkap tentang ruh ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judulnya Ar-Ruh. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 3 huruf, roh, R-O-H. Dulu pernah kita bedah buku di Masjid Agung An-Nur. Pendapat pertama mengatakan ruh orang baik letaknya di Illiyin, ruh orang jahat letaknya di Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu letaknya di alam barzakh, di kubur itu. Pendapat yang ketiga mengatakan ruh itu letaknya al-arwahu mursalatun haitsu sya'at. Maka ruh lepas bisa pergi kemana sekehendak hati dia. Pendapat yang keempat mengatakan ruh itu berada di suatu, banyak betul pendapat. Kontradiktifkah pendapat-pendapat ini? Tidak. Kenapa begitu? Karena ruh itu bukan jasad fisik macam kita yang terikat oleh ruang, tempat dan waktu. Oleh sebab itu ruh yang berada di Illiyin bisa pindah ke alam kubur dan bisa pindah lepas melihat, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Tak ada ruh itu yang lepas tanpa izin dari Allah. Sama macam anak tinggal di pesantren, tak mungkin dia bisa lepas pintu tanpa izin dari ustaz. Maka begitulah ruh-ruh itu dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka
Dalam Islam tak ada roh gentayangan. Yang ada itu bahwa roh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya, siapa kau ini? Aku Abdul Somad LCMA. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad. Karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu. Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengarayan dibawa oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Hah? Iya ini Ustaz Somad nih. Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak itu. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Ya, sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya guru. Itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini, karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh emakmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup? Apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang karena dia bukan materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah taala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu, maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Di 5 alam yang kita lewati itu kita hidup. Alam yang pertama namanya alam roh. Kalau 1 namanya roh. Kalau 2 namanya ruhani. Kalau banyak namanya arwah. Waktu itu belum ada kulit, belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum. Yang itu waktu hanya roh saja. Waktu itulah Allah bertanya kepada roh itu semuanya. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Waktu itu kita sudah hidup. Lalu kemudian dari alam roh itu pindah kita ke alam rahim. Di alam rahim itu kita tinggal 9 bulan 10 hari yang normal. Tapi dalam beberapa fikih dikatakan bisa janin itu bertahan sebelum ada operasi sesar, bisa bertahan sampai 2 tahun baru keluar. Sekarang tak ada itu. Karena sekarang asal udah lewat, bolah kata dokter. Lalu kemudian di alam rahim itu pun kita hidup juga. Lalu kemudian pindahlah ke alam yang ketiga, ini alam dunia. Kalau ikut Nabi 63 tahun. Baina sittina wa sab'in kata Nabi, antara 60 sampai 70. Lalu kemudian keluar dari alam ini, itulah alam yang lama, namanya alam barzah. Dan di alam barzah itu pun kita hidup juga. Kalau ada di alam barzah itu tak hidup, untuk apa salam pada kubur? Lewat di jembatan, setelah jembatan Harapan Raya, arah ke
Arah ke apa tuh? Nah, saya mau mancing aja. Yang ternyata yang diingat ibunya Lemayang. Apa kata kita waktu lewat jembatan di situ? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa ruh itu tak mati, hidup dia. Itulah maka kita ucapkan salam. Takkan mungkin kita mengucapkan salam pada batu nisan, tak mungkin mengucapkan salam pada pokok kayu. Itu menunjukkan ruh itu hidup dan dia menjawab salam. Itulah maka kita tegak di depan makam Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah. Dan dari Pekanbaru ini kita ucapkan salam kepada dia di Madinah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ziarah kita ke makam Baqi' dan Ma'la, itu juga kita ucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lalu sesudah itu pindahlah kita ke alam yang terakhir, itulah dia alam akhirat. Dan di alam akhirat itu pun kita hidup, maka sesungguhnya kita tidak pernah mati, dengan makna bahwa mati tak ada wujudnya, tak ada hidupnya. Hanya saja kita keluar dari cangkang, macam bekicot, macam keong, macam seafood. Keluar isinya itu lapuklah dia. Kita gali tanah, berapa kali ketemu orang-orang yang tinggal di tepi pantai, kulit kerang, keong, siput, yang sudah keluar maka lapuklah dia menjadi tanah. Kena penyakit osteoporosis. Rajinlah berjalan kaki 10.000 langkah sehari, minum susu. Kalau tidak nanti tulang Anda akan rapuh macam kulit kerang masuk ke tanah. Kenapa tulang kita ini, daging ini tak busuk? Karena masih ada roh bersemayam di dalam jasad. Ketika jasad keluar dari roh, roh keluar dari jasad, maka jasad ini busuk, mati. Tapi ada yang tetap hidup, itulah dia roh. Tapi sekarang yang banyak diperhatikan orang, roh apa jasad? Jasad. Menonton TV kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, semua iklan di TV itu tentang roh apa jasad? Jasad. Dari mulai iklan tumit kaki pecah-pecah, sampai ketiak hitam, sampai ketombe, semua. Dan sekarang orang sibuk mengurus zakat. Zakat pula jasad. Sibuklah mengurus jasad, operasi plastik, semua ditajamkan. Dari mulai dagu sampai hidung, tapi tajamnya cuma 2 bulan. Habis itu mengelupaslah hidung tadi, memanjang pas macam mak lampir nenek sihir. Yang tersinggung berarti operasi plastik.